Kami bersyukur buat pagi hari ini, satu kesempatan yang indah bagi kami, satu kesempatan yang begitu spesial bagi kami. Kami boleh ibadah bareng-bareng sama orang tua kami boleh ibadah bareng-bareng sama anak kami. Terima kasih, biar ini jadi satu momen yang ajaib di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, melawat dan memulihkan setiap kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh punya sikap hati yang mau diajar dan mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Sehingga hidup kami dipulihkan dan keluarga kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengarkan baik di tempat ini maupun mengikuti secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu kesempatan yang sangat istimewa, sangat spesial pagi hari ini. Saya percaya mungkin ini kesempatan yang udah lama banget nggak terjadi. Bagaimana orang tua ibadah sama anak gitu ya. Bagaimana anak ibadah sama orang tua gitu. Mungkin satu gereja tapi jarang di satu ruangan. Tapi hari ini kita ada di dalam satu ruangan, itu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih buat seluruh orang tua yang menyempatkan mau hadir ibadah bareng-bareng dengan model ibadah anak-anak muda gitu ya. Waduh, papi malieur cenah eta lampu kerelap-kerelip gitu ya. Ya inilah ibadah kami anak-anak muda. Dan anak-anak muda bersyukurlah karena engkau memiliki orang tua yang mau peduli. Engkau memiliki orang tua yang mau ikut bergabung bersama ibadah kalian dan mau belajar sama-sama. Dari pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Nama saya Yusak Setiawan, hari-hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan di Jerusalem Community Church di bawah Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Saya sudah menikah, satu istri dan satu anak saja. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang keluarga, saya rindu untuk kita sama-sama melihat keistimewaan keluarga dalam sudut pandang Allah. Oke. Apa sih istimewanya keluarga dalam sudut pandang Allah? Karena tanpa kita ngerti ini, kita akan merasa bahwa keluarga kita itu satu hal yang menyulitkan buat kita, gitu ya. Saudara lihat di sini. Ternyata di hadapan Allah keluarga itu begitu spesial. Perhatikan, kitab Kejadian itu dibuka dengan sebuah relasi hubungan suami dan istri tentang keluarga. Setelah itu Allah mengirimkan air bah di Kejadian pasal yang ke-6. Satu keluarga juga yang diselamatkan. Lalu saudara, perikop terakhir dan ayat terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama di kitab Maleakhi itu juga berbicara tentang pemulihan di dalam keluarga. Dan setelah itu kitab Matius yang kita kenal sebagai kitab pertama di dalam kitab Perjanjian Baru kita, pasal pertamanya itu adalah judulnya Silsilah Tuhan Yesus. Dan yang menariknya saudara, mujizat pertama Yesus lakukan di mana? Di tengah keluarga. Dan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu, itu juga membahas satu konsep keluarga, tapi bukan keluarga yang seperti ini. Lewat keenam hal ini kita bisa lihat bahwa di mata Tuhan keluarga itu begitu spesial. Di mata Tuhan keluarga itu begitu istimewa. Jadi saya harap teman-teman semua dan para orang tua, kita sama-sama mau punya kacamata yang baru nih sama-sama. Melihat bahwa keluarga itu sangat spesial di mata Tuhan. Bahkan sebelum ada gereja, Tuhan menciptakan satu komunitas yang namanya keluarga. Wow, sangat menarik. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang igniting the flame of faith. Menyalakan kembali api iman di tengah keluarga kita. Kita akan langsung masuk firman Tuhan. Ini ayat yang seringkali kita dengar saudara ketika kita membahas tentang keluarga. Ayatnya berbunyi demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu.
Firman Tuhan ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Seringkali ketika kita mendengar ayat ini kita langsung berpikir gini. Kalau papahnya diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Ini banyak yang mengalami dilema saudara ketika mendengar penjelasan seperti itu. Kenapa? Karena banyak papa-papa, banyak ayah-ayah yang hidupnya kacau. Ketika mendengar ayat ini, kamu bertobat seisi rumah diselamatkan. Aduh, kayaknya jadi papa tugasnya berat banget gitu ya. Dan juga dari sisi anak langsung berkata gini, aku gak diselamatkan karena papa. Karena papa gak bertobat, aku jadi tidak diselamatkan. Karena suamiku tidak bertobat, kepala rumah tanggaku gak bertobat, aku jadi tidak bisa diselamatkan. Saya mau katakan saudara, ada satu tokoh teolog yang bernama Charles Spurgeon. Dia menjelaskan ayat ini dengan sangat indah. Ayat ini dijelaskan seperti ini oleh dia. Dia di sini adalah Yesus. Yesus memanggil seseorang dan kemudian menjadikan dia sebagai semacam umpan rohani untuk membawa anggota keluarga lainnya ke dalam jaringan Injil. Tidak ditulis ayah, tidak ditulis bapak, saudara. Jadi dengan pemahaman ini kita mau sama-sama punya kacamata lagi. Bahwa untuk membawa seluruh isi rumah kita percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, itu bukan hanya tugas seorang papa. Itu bukan hanya tugas seorang suami. Itu bukan hanya tugas seorang bapak. Saya setuju bahwa ayah memang mendapat mandat khusus. Namun bukan berarti itu hanya tugas ayah saja sebagai kepala rumah tangga untuk membawa keluarga mendekat dan mengalami kasih Tuhan. Tetapi tugas seluruh anggota keluarga untuk kita sama-sama mempertontonkan, katakan mempertontonkan. Mempertontonkan Kristus bagi sesama anggota keluarga. Saudara bisa melihat tulisan ini dengan sangat jelas, betul? Kenapa? Karena layarnya besar. Di belakang sana, di meja operator, layarnya tidak sebesar ini. Bayangkan saudara, jika laptop yang ada di meja operator dipindahkan ke depan sini, saudara bisa baca nggak? Nggak bisa. Tapi karena ada satu media di mana tersambung dari belakang ke depan, sehingga kita bisa melihat tulisan ini dengan sangat jelas. Saudara, seperti LED di depan ini, Tuhan mau hidup kita, anak-anak. Tuhan mau hidup kita, orang tua. Kita memancarkan Kristus. Kita mempertontonkan Kristus. Bagi pasangan kita, bagi anak kita, bagi orang tua kita. Sekali lagi saya mau katakan, semua. Jadi saya berharap pagi hari ini gak ada yang gini ya. Wah, ini saya udah lama nih gak ibadah sama anak saya nih. Dengar. Wah, saya udah lama nih gak ibadah sama papi saya nih. Dengar tuh firman Tuhan. Gak ada yang gitu ya. Karena tugas untuk mempertontonkan Kristus itu adalah tugas setiap kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita mau belajar dari satu kisah di dalam firman Tuhan. Memang kisah ini gak secara spesifik membahas tentang keluarga, tapi ada poin-poin yang bisa kita pelajari di sini. Kita gak baca ayatnya semuanya, tapi saya mau ceritakan aja. Firman Tuhannya ada di dalam Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-40. Ini cerita tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara di satu kota yang namanya Filipi. Kenapa mereka bisa masuk penjara? Karena mereka memberitakan Injil. Karena mereka melakukan pelayanan dan puncaknya mereka berdoa mengusir setan dari satu perempuan yang dikuasai roh jahat. Perempuan itu akhirnya terbebas dari kuasa kegelapan dan ternyata perempuan itu menjadi alat bagi beberapa orang untuk mendapat penghasilan.
orang-orang yang mendapat penghasilan lewat keberadaan perempuan itu yang dirasuk setan, mereka jadi marah, mereka merusuh. Akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kita semua tahu ceritanya, ya. Bagaimana Paulus dan Silas berdoa, bagaimana Paulus dan Silas menyembah Tuhan, mujizat terjadi di situ, saudara. Apa yang terjadi? Ada gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang gak seperti biasa yang kita rasakan. Gempa bumi itu hebat kenapa? Karena yang kecil bisa terbuka. Gempa bumi itu begitu hebat sampai belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas bisa terbuka. Borgol yang membelenggu mereka bisa terbuka. Gembok penjara bisa terbuka. Gempa macam apa ini? Inilah gempa yang Tuhan kerjakan untuk membebaskan Paulus dan Silas. Apa yang terjadi? Ketika gempa itu selesai, terlepas semua, Paulus dan Silas bisa berdiri dengan bebas. Kepala penjara mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena kepala penjara punya peraturan gini, kalau tahanan yang kamu jaga itu lepas, maka seluruh anggota keluargamu, kamu dan seluruh anggota keluargamu harus dihukum mati. Waduh, di dalam benak kepala penjara saudara, apa yang ada dalam benaknya? Mati deh gue. Karena ini tahanan pasti kabur. Ini tahanan lepas, matilah saya. Akhirnya kepala penjara mau bunuh diri. Daripada pemerintah Roma tahu tawanan ini kabur, lebih baik saya bunuh diri. Berharap pemerintah Roma melihat, oh tawanan membunuh kepala penjara. Akhirnya keluarga mereka selamat. Dia mau bunuh diri, tapi kita tahu kisahnya. Paulus katakan, stop, jangan bunuh diri. Aku ada di sini, kami ada di sini, kami gak kabur. Singkat cerita, kepala penjara dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ini kita mau belajar pada pagi hari ini. Saudara, saya ingin sedikit kita membaca sama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita boleh baca sama-sama ayat ini saudara. 1, 2, 3. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Lewat beberapa ayat ini yang kita baca, kita bisa tahu gini loh. Bahwa Paulus dan Silas diperlakukan sangat kejam oleh prajurit Roma. Paulus dan Silas disesah, dia disiksa, bahkan dimasukkan ke dalam penjara yang sangat tengah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Saudara, tadi saya sempat katakan, akhir dari kisah Paulus dan Silas ini, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Menjadi pertanyaannya gini, apa sih yang bisa membuat kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat dan percaya Yesus? Saya ulangi, apa yang bisa membuat kepala penjara ini bertobat lewat kejadian ini? Saya mau katakan, bukan gempa buminya loh yang membuat kepala penjara ini bertobat. Ada 3 hal yang Paulus dan Silas pertontonkan. Ada 3 hal yang Paulus dan Silas pertontonkan kepada kepala penjara, sehingga akhirnya kepala penjara ini dengan rela bertobat, bahkan seluruh keluarganya bertobat. Tadi di awal saya katakan, kita semua punya tugas mempertontonkan Kristus buat anggota keluarga kita, dan 3 hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah pengendalian diri, dan yang ketiga adalah perkataan yang membangun. Yang pertama, kasih. Apa sih kasih dari Paulus dan Silas yang bisa menyentuh hati kepala penjara? Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, janganlah celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Perhatikan yang saya kasih warna kuning. Kalau kita baca sepintas ini perkataan yang biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu,
Di sini ada sebuah muatan kasih yang begitu kuat dari Paulus kepada kepala penjara yang sudah menyiksa dia beberapa waktu sebelumnya. Ada muatan kasih, ada muatan kepedulian yang begitu luar biasa dari Paulus untuk berkata gini, stop, lu jangan bunuh diri, kita masih di sini. Bisa melihat ada kepedulian dari kepala penjara yang menyiksa Paulus. Ada kepedulian dari Paulus kepada kepala penjara yang sudah menyiksanya. Saudara, di slide saya tulis gini. Kasihlah yang menggerakkan Paulus untuk dia peduli kepada kepala penjara yang sudah putus asa. Kasih Paulus sangat menggugah hati kepala penjara yang sebelumnya telah memperlakukan dia dengan sangat keji. Ini yang mungkin kepala penjara pikir. Begitu dia mau bunuh diri, terus terdengar suara stop, jangan lakukan itu, kami di sini. Mungkin kepala penjara berpikir gini, oh my God, seharusnya itu tahanan kabur. Atau seharusnya mereka siksa saya dong yang barusan aja nyiksa mereka. Tapi ternyata mereka yang tersakiti, ternyata mereka peduli ya terhadap nyawaku. Ternyata mereka peduli ya terhadap kehidupanku. Bisa nangkap di sini saudara? Kepedulian dari Paulus itu menggetarkan hati kepala penjara. Yesus pernah berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kapan kita dikasihi oleh Tuhan? Sadarilah saudara, bukan ketika kita kasih persembahan banyak maka Tuhan mengasihi kita. No, bukan ketika kita melakukan perintah Tuhan maka Tuhan mengasihi kita. Bukan, Tuhan mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita, dia tidak tunggu pertobatan kita baru dia mengasihi kita. Enggak, itulah kasih Tuhan. Sama seperti yang Paulus lakukan bukan? Dia disiksa, dia diperlakukan dengan sangat hina oleh kepala penjara dan orang-orang Roma saat itu, pemerintahan Roma. Apa yang terjadi saudara? Kejahatan dibalas dengan kepedulian. Yuk, ini yang menjadi pertanyaan reflektif. Kita berhenti sejenak di sini, kita renungkan hal ini. Bagaimana kehidupan di tengah keluarga kita? Bagaimana hubungan antara suami dan istri? Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak? Bagaimana hubungan antara adik dan kakak? Adakah di tengah keluarga kita kasih yang sekalipun aku tersakiti, seperti Paulus gitu ya, enggak lah, enggak disiksa lah. Atau mungkin ada yang ngalamin KDRT. Adakah kasih sekalipun aku diperlakukan tersakiti sedemikian rupa, tapi aku mau membalas itu dengan kepedulian. Masihkah ada kepedulian di tengah keluarga kita? Atau kita hari ini udah masing-masing semuanya? Biarin aja, aku asik aja main handphone, papi aja gak peduli sama kehidupanku. Di sini gak ada yang lebih baik, bahkan saya pun tidak lebih baik. Saya pun masih belajar untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah kasih. Apakah di tengah keluarga kita hari ini masih ada kasih yang tulus, kasih yang sekalipun? Anak, masihkah engkau mengasihi orang tua? Engkau bisa berkata, aku mengasihi papi mami sekalipun mereka apa? Anak-anak, orang tua, adakah di dalam hatimu aku mengasihi anakku sekalipun anakku bla bla bla? Termasuk dengan pasangan suami istri. Yang kedua saudara, yang Paulus tunjukkan. Yang Paulus tunjukkan kepada kepala penjara sehingga kepala penjara hatinya tergugah adalah apa? Pengendalian diri. Kisah Para Rasul 16 ayat 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, janganlah celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kalau kita lihat kata kami semua masih ada di sini, itu kayaknya sekedar ya udah kata-kata aja gitu, kalimat aja yang menunjukkan bahwa kami masih di sini. Tapi tahu nggak saudara? Buat dunia ini satu kebodohan, betul? Lu udah lepas dari rantai penjara. Gembok udah kebuka. Kamu tinggal lari. Tapi apa yang Paulus lakukan? Paulus diam di situ.
Paulus tidak kabur. Saya katakan bahwa Paulus untuk melakukan hal ini perlu pengendalian diri yang begitu luar biasa. Ketika dia mendengar, kepala penjara mendengar, kami semua masih di sini. Mungkin kepala penjara berkata gini, kok bisa ya? Paulus udah disiksa dan Paulus memiliki kesempatan untuk bebas. Tapi kok enggak dia pakai ya kesempatan itu? Saudara, bagi dunia sekali lagi, bagi dunia ini satu kebodohan. Tidak jelas apa yang menjadi alasan Paulus tidak pergi. Tapi yang pasti dengan ketidakpergian Paulus, hati kepala penjara itu tergugah. Kok ada ya orang model gini? Bagi kepala penjara, ini merupakan sebuah anugerah. Bagi kepala penjara yang sedang ketakutan, suara Paulus yang berkata kami ada di sini itu merupakan sebuah anugerah, saudara. Karena jika Paulus pergi, maka kepala penjara dan keluarganya akan dibunuh oleh pemimpin Roma. Perhatikan yang saya kasih kuning. Tanpa disadari, pengandalian diri dalam hidup Paulus itu mendatangkan apa? Keselamatan bagi kepala penjara dan keluarga. Bagaimana kepala penjara bisa melihat Yesus dengan jelas lewat kehidupan Paulus dan Silas? Lewat pengendalian dirinya. Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yuk kita renungkan hal ini. Adakah kerelaan dalam diri kita orang tua? Adakah kerelaan dalam diri kita para suami? Adakah kerelaan dalam diri para istri? Adakah kerelaan dalam dirimu, hai anak-anak? Untuk mengesampingkan, untuk menunda kepentingan, keinginan kita dan mengutamakan kebaikan sesama anggota keluarga. Atau hari ini kita di tengah keluarga, kalau keluarga kita ada 4 orang misalnya. Papi, mami, jangan papi atau mami ya. Papi, mami, adik, kakak. 4 orang. Apakah hari ini kondisi rumah tangga kita 4 orang itu sedang berlomba-lomba untuk egois? Capek. Betul? Capek. Makanya gak heran dikatakan gini, aku kan udah sering ngalah. Kapan dong dia yang ngalah? Kepala penjara bisa melihat Yesus jelas lewat hidup Paulus. Karena Paulus punya pengendalian diri. Anak-anak, engkau bergumul orang tuamu belum terima Tuhan saat ini. Saya mau katakan, kalau orang tuamu gak ada di sini, orang tuamu udah diundang dan orang tuamu gak datang pagi ini, jangan kecil hati ya. Tuhan sayang kamu kok. Lebih dari orang tua sayang kamu. Justru hari ini kalau kamu kesini gak sama orang tua, Tuhan mau pakai hidup kamu untuk membawa orang tuamu melihat Kristus. Lewat apa? Salah satunya lewat pengendalian diri. Hal ketiga, yang Paulus pertontonkan kepada kepala penjara sehingga akhirnya hati kepala penjara itu tergugah. Apa? Perkataan yang membangun. Ini loh kata-kata Paulus yang membangun. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Wow, menarik saudara.
Ternyata Paulus tidak hanya mencegah kepala penjara itu untuk bunuh diri. Ternyata Paulus tidak hanya menahan diri untuk tetap ada di dalam penjara. Tapi Paulus pun punya kepedulian terhadap kelangsungan hidup kepala penjara beserta keluarga. Saya mau ingatkan kembali, Paulus adalah orang yang sudah disiksa oleh kepala penjara. Paulus adalah orang yang sudah tersakiti oleh kepala penjara. Tapi kok bisa ya tetap mengasihi sekalipun? Tapi kok bisa ya Paulus punya pengendalian diri dan tidak kabur? Tapi kok bisa ya Paulus memperkatakan perkataan yang membawa keselamatan bagi kepala penjara dan keluarganya? Sangat mungkin saudara, kepala penjara ini mendengar tentang Paulus di luar. Oh, Paulus ini nyampainya tentang keselamatan. Dan kepala penjara mungkin ketawa. Keselamatan. Hidup mah cuma di dunia, hidup mah hanya sekali. YOLO, YOLO gitu ya. Persetan dengan keselamatan. Mungkin kepala penjara bilang gitu. Wah, Paulus ngoceh, keselamatan, 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 keselamatan. Tapi begitu kepala penjara tangkap dia, mujizat terjadi. Paulus tidak kabur. Bisa dibayangkan hati kepala penjara gimana? Hati kepala penjara bergetar, saudara. Hati kepala penjara bergetar dan dia mulai berpikir, jangan-jangan keselamatan yang disampaikan oleh Paulus di luar ini benar ya. Akhirnya terdoronglah hatinya untuk bertanya, gimana caranya supaya aku selamat? Dan ternyata pertanyaan kepala penjara itu tidak diresponi dengan makian oleh Paulus. Pertanyaan kepala penjara itu diresponi dengan sangat baik oleh Paulus. Percaya yuk sama Yesus. Wow. Ini satu kalimat yang mendatangkan sukacita buat kepala penjara yang sedang putus asa. Efesus 4 ayat 29 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Teman-teman yang mulai ngantuk-ngantuk, lihat ini. Kata-kata model apa yang keluar dari mulutmu ketika engkau ada di rumah? Orang tuamu terbatas, tapi keterbatasan orang tuamu bukan menjadi alasan engkau untuk merendahkan dia dan memaki-maki dia. Ingat ya, 9 bulan kau dikandung. Kau di dalam kandungan ibumu, kau tuh gak bisa apa-apa. Kalau papamu tidak kerja banting tulang, kalau mamamu tidak berkomitmen merawat, kau gak akan ada. Perkataan seperti apa yang seringkali terdengar di rumah kita dan keluar dari mulut kita? Halo orang tua, para suami, para istri, perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Apakah perkataan yang membawa kesejukan atau menyudutkan dan menghancurkan mental anak kita, mental pasangan kita? Mari renungkan sama-sama hal ini. Paulus kepada orang yang sudah menyakitinya, bukan keluarganya loh. Kepada yang jelas-jelas musuhnya, Paulus bisa memperkatakan perkataan yang membangun. Sehingga kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya Yesus dan diselamatkan. Saya percaya ketika ada kasih sekalipun di rumah kita, ketika ada pengendalian diri, ketika ada perkataan yang membangun, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sangat indah. Mari saudara, apa yang Paulus kerjakan, apa yang Paulus lakukan itu menjadi gambaran bagi kita. Gimana sih caranya mempertontonkan Kristus? Gimana sih caranya menunjukkan Kristus buat pasangan kita, buat anak kita? Dengan kasih sekalipun, kasih yang sekalipun, dengan pengendalian diri, dan dengan perkataan yang membangun. Saudara, saya percaya kita sangat merindukan 3 hal di atas terjadi dalam hidup kita. Namun kenyataan dan realitanya, kita gak mampu menjalankan kasih yang tulus dengan konsisten. Betul? Kita tidak mampu mengendalikan diri dengan konsisten. Wah, penuh rela terus mengendalikan diri. Seringkali kita gagal.
Dan kita seringkali tidak bisa menjaga mulut kita. Dan perkataan yang menjatuhkan itu keluar dari mulut kita. Dan mungkin hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, Anda mungkin berkata gini, wah rumah tanggaku sudah terlalu rusak. Sudah terlalu parah. Wah Yusak, saya harus lakukan 3 hal itu lagi. Oh my God, enggak deh, capek banget. Saya udah coba dan saya putus asa. Saya mau katakan ini saudara. Hari ini engkau ada di tempat ini. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya mau katakan ini. Tujuan dari firman Tuhan hari ini bukan untuk menuntut Anda menjalankan kasih yang tulus, pengendalian diri yang sempurna, dan perkataan yang selalu baik. Saya mau katakan sekali lagi ya. Firman Tuhan hari ini tujuannya bukan untuk menuntut dan memaksa kita punya kasih yang tulus, punya pengendalian diri yang sempurna dan perkataan yang selalu baik. Karena kita udah tahu, itu kita pernah lakukan dan selalu gagal. Tapi perhatikan yang saya tulis kuning. Ini kabar baik buat kita semua. Bapak Ibu jangan berpikir saya yang ada di depan ini sudah sempurna melakukan 3 hal tadi. Enggak. Saya pun masih belajar. Saya pun masih berproses. Mari kita sama-sama berproses. Pemimpin pujian tadi terima kasih kesaksiannya. Bersaksi gak mudah Bapak Ibu. Bersaksi di tempat ini seorang pemimpin pujian katakan, aku ada masalah keluarga 2 minggu lalu. Aku gak ngomong sama orang tua aku. Gak gampang. Tapi itu semua disampaikan dengan sebuah maksud gini. Ayo yuk kita sama-sama belajar yuk. Kita sama-sama berproses. Dan tujuan utama firman Tuhan hari ini saya mau bilang gini loh. Kita mau sama-sama diingatkan bahwa kita semua sesungguhnya sudah mengalami 3 hal tersebut. Sesungguhnya Anda dan saya sudah mengalami kasih yang tulus. Sesungguhnya Anda dan saya sudah mengalami pengendalian diri dari seorang, dari satu pribadi untuk keselamatan kita. Sesungguhnya Anda dan saya sudah menerima dan mengalami kuasa perkataan yang membangun. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Pesan Injil buat kita semua. Kita sering ya dengar kata Injil ya, betul? Bahkan buat saya yang dari dalam kandungan, dari dalam kandungan ibu saya. Namanya firman Tuhan, namanya salib Kristus, namanya Injil. Udah sering disampaikan. Tapi saya mau ulangi hari ini. Injil itu apa sih? Injil itu bukan tangga untuk mencapai perkenanan Tuhan. Bukan. Injil itu bukan bicara gini. Kamu harus mengasihi dengan tulus. Kamu harus mengendalikan diri dengan sempurna. Kamu harus perkataan yang membangun terus. Injil bukan bicara gitu. Tapi Injil bicara gini. Kamu sudah dikasihi dengan sempurna dan tulus. Kamu sudah mengalami buah pengendalian diri yang sempurna. Kamu sudah menerima perkataan yang membangun di dalam Kristus. Untuk lebih jelasnya kita lihat hal ini. Kasih Yesus. Mari renungkan kasih Yesus buat Anda dan saya yuk. Kalau yang tadi di awal khotbah itu terlalu berat untuk dilakukan. Di poin ini kita gak bicara apa yang harus kita lakukan. Tapi kita mau lihat lebih dalam apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Kasih Yesus, kita baca ayat ini sama-sama. Markus 10 ayat 45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu lagi, Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, sadarkah saudara bahwa saudara sudah dikasihi begitu luar biasa oleh pribadi yang namanya Yesus? Kita ini orang yang sangat berdosa. Kita ini adalah orang yang seharusnya binasa. Kita ini adalah orang yang sama sekali gak boleh panggil Allah kita sebagai Bapa. Haram hukumnya. Karena apa? Karena kita begitu berdosa. Tapi kembali pagi ini saya mau ingatkan kita semua. Yesus Allah mengasihi kita sebelum kita bertobat. Allah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Maka dari itu saya katakan tadi, sesungguhnya kita sudah menerima kasih yang tulus.
Sadarilah sebelum kita mengasihi dengan tulus, dengan kasih sekalipun, kita telah terlebih dahulu dikasihi dengan tulus oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan begitu tulus. Maka dari itu saudara, yuk kita sama-sama bertobat yuk. Kalau hari ini di tengah rumah tangga kita, kasih itu sangat dingin. Kalau di rumah tangga kita kasih itu begitu bersyarat dan begitu sulit mengasihi dengan tulus. Mari kita bertobat. Dari kehidupan kita yang menuntut lingkungan untuk memuaskan kita. Bertobat. Bukan karena takut dihukum. Bertobat karena menyadari aku sudah dikasihi dengan begitu luar biasa. Biarlah kasih Kristus yang sempurna itu memenuhi tangki hati kita. Sehingga mengasihi dengan tulus itu bukan lagi menjadi satu beban. Bahkan kita bisa melakukan kasih dengan tulus itu. Kasih itu bisa meluber dan dapat dirasakan oleh lingkungan kita. Amin. Saudara pernah ngalamin di dompet ada 2.000. Saudara keluar dari Alfamart ngecek rekening. Taunya rekeningnya duitnya belum nambah. Di dompet tinggal 2.000. Begitu saudara keluar, saudara lihat tukang parkir. 2.000 itu 1.000-an 2. Saudara kasih 1.000 ke tukang parkir. Dan saudara pergi terus diteriakin, woi kurang. Bisa marah saudara. Betul? Bisa berantem saudara. Kenapa? Karena Anda tahu di kantong Anda tinggal 1.000-1.000-nya dan di rekening belum bertambah. Karena Anda tahu tinggal 1.000, aduh disuruh bayar lagi. Anda kesal. Tapi bayangkan, Anda turun dari kendaraanmu, masuk ke Alfamart untuk Anda ambil ATM. Tadinya cuma dua angka rekeningnya ya, nilainya. Tiba-tiba sudah jadi 10 angka. Sukacita bukan? Anda ambil. Begitu Anda keluar, 2.000 jadi masalah enggak? Bahkan kalau bilang, aduh Pak kurang. Anda ada 5.000, Anda bisa kasih 5.000. Betul? Kenapa? Karena Anda punya banyak. Sama. Sadarilah kasih yang tulus. Dan biarlah tangki hati kita yang kosong ini dipenuhi dengan kasih Tuhan yang tulus. Sampai kasih itu meluber dan tanpa disadari lingkungan bisa melihat Kristus lewat kasih yang tulus yang keluar dari hidup anak-anak, hidup orang tua, hidup suami, hidup istri. Amin. Pengendalian diri. Matius 27 ayat 40 dan ayat yang ke-42 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Iakah Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Bayangkan, Tuhanmu dan Tuhanku, pencipta langit dan bumi dan pencipta kita semua. Ketika dia ada di atas kayu salib, orang-orang bilang gini, kalau engkau Tuhan turun dari salib. Dia Tuhan bukan? Kenapa dia gak turun dari salib? Bisa gak Yesus turun dari salib? Saudara, yang menahan Yesus di kayu salib itu bukan paku. Yang menahan Yesus di kayu salib itu kasih. Oke? Karena Anda dan saya dikasihi dengan begitu luar biasa. Yesus tidak turun dari salib. Mungkin dia katakan gini, aku lebih baik menderita. Aku tahan deh penderitaan ini. Supaya Yusak tidak binasa. Supaya orang-orang berdosa tidak binasa. Yang percaya kepadaku tidak binasa. Bukankah kita adalah produk pengendalian diri Yesus yang luar biasa? Sadarkah saudara? Kita tidak mungkin ada sekarang kalau Yesus tidak mengendalikan diri ketika dia ada di atas kayu salib. Kita ada hari ini karena Yesus mengendalikan diri dengan begitu luar biasa. Filipi 2 ayat 6-8 dia katakan,
Yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, sadarilah bahwa pengampunan dosa dan terbebasnya kita dari penghukuman dosa itu semata-mata terjadi karena Kristus tidak terfokus kepada kenyamanannya sendiri. Kemerdekaan Anda dan sayalah yang ada dalam hati dan pikirannya ketika ia menggantikan kita menjalani penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Tahu gak siapa yang ada dalam pikiran Yesus ketika Yesus di atas kayu salib? Bukan orang baik, berdosa. Kalau Anda berkata gini, aduh aku bertobat dulu deh baru aku ke gereja. Salah. Karena Yesus cari orang yang berdosa, bukan orang yang bertobat. Yesus berkorban bukan untuk orang baik, Yesus berkorban untuk orang berdosa. Sadarilah, kita sudah mengalami pengendalian diri Yesus yang begitu luar biasa sehingga kita diselamatkan. Bertobatlah dari sikap egois kita, saudara. Loh, oke, tolong dibantu ya. Slide 33. Masih ada 75 slide lagi ke depan. Enggak ya. Oke, bertobatlah dari sikap egois kita. Biarlah pengendalian diri yang telah Yesus jalani untuk menyelamatkan Anda dan saya itu menjadi motivasi dan kekuatan terbesar dalam hidup kita untuk kita terbebas dari fokus kepada diri sendiri dan kita belajar mempedulikan lingkungan. Kenapa sih seringkali kita menuntut lingkungan mempedulikan kita? Karena kita rasa tidak ada yang mempedulikan kita. Betul? Kita tuntut lingkungan untuk memperhatikan kita karena kita rasa tidak ada yang memperhatikan kita. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang memperhatikan Anda dengan sempurna. Ada satu pribadi yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan kita dengan luar biasa. Namanya Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Anda dan saya begitu luar biasa diperlakukan istimewa oleh Yesus. Aduh, ini nyorolokinya slide-nya. Nah, yang terakhir. Apa? Perkataan yang membangun. Saudara nanti di rumah ini boleh difoto, pembicaranya gak usah. Ini aja di depan yang difoto ya. Nanti di rumah baca Lukas 23, 34 dan seterusnya ayat-ayat itu. Itu merupakan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan tahukah saudara, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib ini sangat terfokus bukan kepada dirinya, tapi kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang menyalibkan dia. Salah duanya adalah, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara tahu ketika Yesus disalib, ketika dia sudah ditelanjangi dan terluka begitu parah, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya apa? Ampunilah mereka. Ampunilah orang-orang yang merasa dirinya benar dengan menyalibkanku. Ampunilah mereka orang-orang yang hari ini merasa hidupnya sudah benar dan merasa tidak perlu Tuhan. Bukankah seringkali kita mengalami hal itu? Sadarilah saudara. Yesus berkata, ampunilah mereka kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Di ayat 43 di sini kita bisa melihat. Ketika ada satu penjahat di samping Yesus yang mendengar, Yesus meminta pengampunan kepada Bapa. Orang ini memberanikan diri katakan gini, sesungguhnya boleh gak ingat aku nanti kalau engkau datang sebagai raja, boleh gak ingat aku di Firdaus? Dan Yesus katakan, oke, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan yang membangun, membangkitkan pengharapan. Engkau lihat anakmu tidak punya semangat? Jangan-jangan perkataanmu
dan perkataanku sebagai orang tua yang terus menuduh, yang terus berkata buruk tentang dia. Yesus tidak berkata buruk tentang penjahat di sampingnya. Yesus berkata gini, ampunilah mereka. Akhirnya penjahat di samping yang dengar Yesus minta ampun. Wow, ternyata ada pengampunan di dalam diri dia. Boleh enggak engkau ingat aku ketika engkau datang sebagai raja di Firdaus? Bangkit pengharapan penjahat itu untuk menerima pengampunan. Amin. Bayangkan kalau ini terjadi di dalam rumah tanggamu. Wow, ini begitu indah. Saudara, sadarilah dalam kebobrokan keberdosaan kita, seharusnya kata-kata yang penuh kutuk yang Anda dan saya terima. Namun Yesus justru perkataan yang membangkitkan pengharapan, yang mendatangkan keselamatan bagi orang berdosa untuk datang kepada Dia. Amin. Harusnya kita menerima perkataan yang buruk dari Yesus. Harusnya kita menerima perkataan kutuk dari Allah. Karena kita berdosa begitu parah. Tapi Yesus membalasnya tidak dengan perkataan yang kutuk. Yesus membalas dosa kita dengan perkataan yang penuh dengan pengampunan. Saya undang pemain musik yang udah di belakang sana. Oke. Bertobatlah dari perkataan kita yang menghancurkan. Biarlah perkataan Yesus yang begitu indah dan manis di atas kayu salib itu memulihkan hati kita sehingga kita dapat dengan segala kerelaan hati memperkatakan perkataan yang membangun di tengah keluarga. Mungkin Anda bingung. Dari poin-poin ini Anda mungkin udah terlalu lihat banyak, aduh perkataanku udah nggak membangun deh. Aduh, aku udah begitu egois, anak-anakku tersakiti, pasanganku tersakiti. Aduh, kasihku udah terlalu banyak menuntut. Saya mau katakan, Tuhan sayang keluargamu. Tuhan ada di tengah keluargamu yang kau nilai begitu bobrok dan rusak. Gimana mulainya untuk mengalami 3 hal ini? Ini kuncinya saudara. Mari saudara, setiap anggota keluarga, kita mau setia merenungkan pengorbanan Kristus. Karena pengorbanan Kristus adalah kunci untuk menghidupkan dan memelihara api iman di tengah keluarga kita. Yang nampak melalui kasih yang tulus. Yang nampak melalui pengendalian diri dengan penuh kerelaan. Yang nampak dari perkataan yang membangun. Sekalipun kita tidak diperlakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Kapan bapak-bapak terakhir kata maaf keluar dari mulutmu kepada pasanganmu dan kepada anak? Kalau itu belum pernah terucap, kalau itu belum pernah, sudah lama tidak terucap, bukan sebuah kemunduran jika engkau berkata maaf untuk setiap perkataan yang menyakitkan, untuk setiap tindakan egoisme, untuk setiap kasih yang menuntut. Begitu juga dengan ibu-ibu dengan istri. Kapan perkataan maaf keluar dari mulutmu terakhir? Jika sudah lama maaf itu tidak terdengar, mari ucapkan. Anak-anak, kapan perkataan maaf itu terakhir keluar dari mulutmu? Jika itu sudah lama tidak keluar, saya mau katakan, gak usah malu untuk meminta maaf. Saya minta mungkin lampu sedikit kita buat redup. Saya akan tutup dengan kesaksian. Saya dilahirkan di tengah keluarga hamba Tuhan, saudara. Engkong saya pendeta, papi saya pendeta waktu saya SMP. Saya marah karena saya merasa hidup saya dikekang. Di dalam perjalanan waktu 2009 Tuhan pulihkan tangkap hidup saya. Saya bertobat sungguh-sungguh menyerahkan diri. 2016 saya mulai menggembalakan jemaat. Apa yang terjadi? Dari
2009, 2016 saya mulai aktif menggembalakan jemaat. Saya masih menyimpan banyak kemarahan sama orang tua saya. Saya harus jujur, pelayanan bukan jaminan orang hatinya sudah beres sama lingkungan. Sampai akhirnya Tuhan izinkan tahun 2020 bulan Desember. Saya mengalami sakit COVID. Dan saat itu lagi kencang-kencangnya COVID. Itu tepat sebulan sebelum saya menikah. COVID lagi kencang-kencangnya dan saya harus masuk rumah sakit. Rebutan itu masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, saya diantar oleh papi saya. Tahu nggak? Saya udah sakit COVID aja, diantar sama papi saya bisa marah. Saya bilang di dalam hati, gua kayak anak kecil, diantar-antar ke rumah sakit sama orang tua. Saya waktu itu 2020, usia saya 35 tahun. Saya marah. Karena saya merasa diperlakukan seperti anak kecil. Ketika saya turun dari mobil, saya didorong pakai kursi roda. Dan orang tua saya hanya berkata gini. Dia teriak di rumah sakit Advent, dia teriak gini. Yusak, Tuhan Yesus menyertai kamu ya. Tahu gak respon saya apa? Tiba heula ngomongna Yesus menyertai wae. Dari dulu ngomongnya Yesus menyertai aja. Saya masuk rumah sakit. Tiap hari orang tua saya tanya saya. Saya sampai bilang, Pi udah ya capek Pi. Balesin WA terus. Karena memang momen itu hubungan saya sama orang tua gak baik. Persiapan pernikahan banyak sekali konflik. Jadi hubungan saya gak baik sama sekali. Di rumah sakit saya masih bisa bilang, Pi udah ya capek saya. Tanggal 6 Desember, saturasi saya drop. Dari 84 jadi 64. Saya nafas udah kayak ayam dipotong. Saya masuk ICU. Ketika sebelum saya masuk ICU, saya teringat. Apa yang saya ingat? Yusak! Tuhan Yesus sertai kamu ya. Di tempat parkir itu Bapak Pendeta Cheng Kim Guan Gogorowokan. Yusak, Tuhan Yesus sertai kamu ya. Dan itu yang menguatkan saya. Saya tidak merasa sendiri saat saya ingat itu. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus beserta dengan saya. Singkat cerita, kemurahan Tuhan. Saya bisa melewati masa kritis. Saya keluar dari rumah sakit dan saya kembali dikasih handphone oleh tim medis. Ketika saya keluar dari ICU, saya udah gak bisa tidur saudara. Saya hanya bisa nangis. Saya sangat menyadari bahwa saya anak yang begitu sombong. Saya menyadari saya anak yang begitu bebal. Dan saya tahu apa yang dari dulu orang tua saya tanamkan. Yusak, Tuhan Yesus menyertai ya. Itu tidak sia-sia. Amin. Dan saat itu malam itu saya untuk pertama kalinya saya WA ke orang tua saya. Pih, terima kasih ya. Papi udah jadi orang tua yang terbaik. Terima kasih ya. Karena nilai yang dari dulu papi tanamkan ke saya itu tidak sia-sia. Terima kasih untuk ketekunanmu. Menanamkan Yesus menyertai sekalipun ribuan kali. Saya menolaknya. Tapi ternyata saya tahu itu adalah nilai yang sangat penting. Saudara, buat bapak-bapak jangan putus asa. Saya tahu tugasmu gak gampang. Mari, Tuhan sudah mati untuk engkau. Minta Tuhan penuhi tangki hati kita dengan kasih yang tulus. Buat ibu-ibu, buat para mama, para istri, tugasnya tidak lebih mudah. Kasih yang tulus sudah engkau terima di dalam Yesus. Perkataan yang membangun sudah engkau terima di dalam Yesus. Mungkin suamimu perkataannya begitu menjengkelkan engkau. Jangan kecil hati. Lihat salib Yesus, apa yang Yesus lakukan bagi Anda. Itu begitu indah. Anak-anak, engkau mungkin tidak puas dengan orang tuamu.
Tapi saya mau katakan hari ini, ya, orang tuamu terbatas. Dan dengar baik, ketika Anda jadi orang tua, Anda belum tentu bisa lebih baik dari orang tuamu hari ini. Jangan sombong. Jangan rasa paling tahu, paling benar di rumah. Ingat, Yesus sayang kamu. Papamu tidak hadir, mamamu begitu menyakitkan, jangan kecil hati ya. Yesus ada buat kamu. Yesus mengasihi kamu dengan luar biasa. Lihat apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Mari terus kita renungkan apa yang sudah Yesus lakukan. Karena di situ ada sebuah kekuatan baru, pengharapan, semangat baru yang memampukan kita untuk mengasihi dengan tulus, mengendalikan diri dengan kekuatan dari Tuhan, dan perkataan yang terus membangun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, karena kami belajar firman Tuhan. Kami sama-sama ditegur, kami sama-sama diingatkan. Biarlah pengorbanan Kristus yang sudah kami terima, itu boleh membangkitkan semangat dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Jika Anda datang bersama dengan anakmu, bersama dengan pasanganmu, bersama orang tuamu, yuk peluk mereka, rangkul mereka, sentuh mereka. Kalau engkau mau berkata maaf buat mereka, sampaikan maaf. Engkau mau berkata terima kasih sama mereka, sampaikan terima kasih. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kamu katakan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas rencana-Mu Yang terbaik dan terindah bagi kami. Amin. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur Biarlah Engkau bekerja di tengah kami. atas rencana-Mu Engkau jamah setiap hati yang terluka. yang terbaik Engkau pulihkan setiap kekecewaan hati. Engkau hancurkan ego kami. Dan biarlah kasih-Mu boleh mempererat hubungan suami istri, orang tua anak. Biarlah pakai hidup kami semua Tuhan, untuk mempertontonkan Kristus bagi keluarga kami. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Kita bangkit berdiri bersama. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan sampai akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi nyatakan kami dan seisi. Kami dan seisi Saya serahkan kepada yang bertugas. kami
sehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan, hidup kami sepenuhnya milik Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu hari ini, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan untuk setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, bersama dengan keluarga kami bisa terus menyembah Engkau, karena keluarga kami ini milik Engkau Tuhan. Hati kami, hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Dan adalah segenap doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apa yang telah hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami, supaya apa yang telah disampaikan Tuhan bisa menjadi berkat untuk setiap kami. Bukan hanya untuk berkat untuk orang di luar sana Tuhan, tapi biarlah setiap kami juga bisa memberkati sesama keluarga kami. Inilah segenap doa kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Saya mengundang untuk kita tetap